Jadi kalau teman-teman di rumah mau ngecek baterai itu pakainya baterai tester. Di sini SOH-nya ataupun state of health-nya, kesehatan baterainya tinggal 5% dan SOC-nya 0. Untuk multitester ataupun avo ini cuma bisa digunakan untuk mengetes voltase baterai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCB73 Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu sedikit kepada teman-teman semua, yaitu cara mengecek ataupun mengganti baterai mobil. Jadi teman-teman, mobil kita ini yang biasa kita gunakan untuk nyeting dan juga untuk keperluan bengkel, dalam 2 minggu ini tidak saya pakai ataupun tidak saya panasin dikarenakan ada kesibukan di bengkel. Lah tadi saya mau starter kok nggak bisa gitu, jadi sekalian saya ngecek, sekalian saya bagikan kepada teman-teman bagaimana sih cara mengecek baterai mobil yang benar, dan juga nanti sekalian kita ganti kalau memang baterainya rusak, langsung saja kita ganti. Dan seperti apa cara perawatan baterai ataupun faktor-faktor yang membuat baterai itu cepat rusak seperti apa. Pokoknya yang jelas kita fokus untuk pengecekan baterai itu seperti apa ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita cek baterainya, akan tapi terlebih dahulu akan kita lepas dan nanti kita akan cek di bawah. Kalau memang rusak kita ganti, dan nanti saya juga akan tunjukkan kondisi baterai ataupun pengecekan baterai yang barunya. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar. Untuk kabel baterai yang pertama dibuka teman-teman, biasakan kabel negatifnya terlebih dahulu untuk mencegah short dengan bodi. Karena kalau kita buka yang positifnya terlebih dahulu, ketika kunci atau besi kita yang kita gunakan untuk membuka baut nempel ke bodi atau bersinggungan dengan bodi, akan terjadi short ataupun terjadi percikan bunga api yang tentunya sangat membahayakan untuk kita teman-teman. Nah ini dia teman-teman, baterainya sudah kita lepas. Langsung saja kita mengeceknya. Untuk multitester ataupun avo ini cuma bisa digunakan untuk mengetes voltase baterai teman-teman, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk mengetahui SOH ataupun SOC dari baterai ini. Sedangkan SOH sendiri itu adalah state of health, kemudian SOC adalah state of charge. Nah, SOH ini berkaitan dengan kondisi baterai, misalkan 50%, 60%. Nah, yang baik itu kondisi baterai di 100%. Kemudian SOC itu berkaitan dengan kapasitas dari baterai, misalkan 10%, 50% itu dari kapasitas isi baterai ini. Jadi untuk multitester itu cuma bisa digunakan untuk mengecek voltasenya saja. Kita coba cek voltasenya. Jangan lupa teman-teman, untuk penggunaan multitester yang merah berarti ke bagian kutub positif, sedangkan yang hitam ke kutub negatifnya. Kita coba cek berapa hasilnya.
Kelihatan ya teman-teman, di sini voltasenya tinggal 9 volt. Kemungkinan besar baterai ini udah rusak. Tadi kita juga udah coba start, tidak bisa karena yang digunakan motor starter itu adalah ampernya, jadi bukan voltasenya. Kemudian kita coba cek berapa sih kondisi kesehatan baterai ini dan juga isi dari baterai ini masih berapa persen. Itu kita menggunakan baterai tester seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah mau ngecek baterai itu pakainya baterai tester. Kita langsung coba saja. Ini untuk yang merah biasa di kutub positifnya, sedangkan yang hitam di kutub negatifnya. Ini kebetulan ini patah tapi insya Allah masih bisa digunakan. Di sini langsung nyala ya teman-teman. Kalau kita sambungkan langsung menyala. Bentar, saya coba fokuskan. Seperti ini teman-teman. Jadi langsung saja kita pilih OK. Kemudian di sini kita memilih baterai kita itu mau kita tes ataupun mau kita pilih cranking testnya, charging test. Nah, kita memilih di baterai test karena kita mau mengetes kondisi si baterai. Kita pilih OK. Kemudian di sini ada pilihan lagi untuk tipe baterainya, yaitu regular flooded ataupun AGM flat. Kita pilih yang regular karena ini baterai basah ataupun masih pakai air, bukan baterai kering, jadi kita pakai regular flooded. Nah, di sini kita pilih inputnya mau pakai JIS ataupun EN, IEC, GB, SAE, MCA. Di sini komplit teman-teman, ataupun CCA. Nah, untuk select input ini di sini teman-teman, di bagian baterai sini, di sini tertera 46B24R. Oke, kita pakai JIS. Nah, di sini banyak pilihannya. Di sini kita cari yang sesuai dengan setting rate-nya, yaitu 46. Ke arah bawah terus saja sampai ketemu di 46. Nah, ini teman-teman, 46B24. Kita OK. Baterai tes, coba kita lihat berapa hasilnya. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman, di sini SOH-nya ataupun state of health-nya, kesehatan baterainya tinggal 5% dan SOC-nya 0. Otomatis baterai ini sudah kosong, tidak ada isinya. Berarti teman-teman, mobil Grand Max kita sudah jelas yang bermasalah baterainya tekor ataupun sudah rusak, jadi kita akan menggantinya. Langsung saja teman-teman, kita beli dulu di toko, nanti saya tunjukkan kembali kondisi baterai yang baru. Nah, ini dia teman-teman, kita tadi udah membelinya. Kemudian kita coba buka. Di sini saya membeli baterai merek Yuasa. Karena apa saya memilih ini Yuasa? Karena mobil kita ini jarang dipakai teman-teman. Jadi untuk mobil yang jarang dipakai, untuk keawetannya lebih bagus menggunakan baterai basah. Jadi kalau untuk baterai basah itu lebih banyak digunakan untuk baterai ataupun pemakaian yang jarang dipakai. Kemudian kalau baterai kering itu juga sebenarnya kualitasnya lebih bagus, akan tapi dia lebih cenderung ke pemakaian yang terus menerus. Untuk mobil-mobil yang jarang dipakai sebaiknya menggunakan baterai basah. Nah, langsung saja teman-teman, kita coba cek berapa SOH dan SOC nya. Untuk cara pengecekannya sama ya teman-teman, kayak tadi ya. Jadi yang merah kita taruh di kutub positif, yang hitam kita taruh di kutub negatif. Jadi di sini karena baterai baru bagus. Oh ya teman-teman, saya lupa
baterai ini sudah kita isi dengan air aki ataupun aki usur, dan kemudian kita diamkan 5-8 jam untuk kemudian bisa kita gunakan. Tujuannya apa? Jadi elemen dalam baterai sini itu terkena air baterai ataupun air aki, itu terjadi reaksi untuk langsung menghasilkan arus, teman-teman. Jadi setelah kita isi air baterai, elemen yang dalam sini akan terjadi reaksi dan akan mengeluarkan voltase dan ampere meternya ataupun mengeluarkan ampernya. Jadi tidak perlu lagi kita cas, langsung bisa kita gunakan. Akan tetapi memaksimalkan reaksi tadi, fungsinya juga untuk usia baterai yang bagus, karena elemen sudah bekerja maksimal. Kita diamkan dulu 5-8 jam baru bisa kita gunakan baterai ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung coba cek berapa ininya kondisi baterai ini. Di sini langsung menunjukkan tegangan 12,56 volt, berarti kemungkinan baterainya bagus. Tapi ya memang bagus ya teman, karena baru. Kita langsung cek, sama caranya kayak yang tadi kita cek, regular flooded. Kemudian kita pilih disk lagi. Nah, di sini sama teman-teman, di sini juga 46, di sini 46 B24R. Jadi kita pilih yang sama kayak tadi, 46 B24. Ini 46 B24. Kemudian kita oke. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini SOH-nya, kesehatan baterainya 100%, dan SOC-nya ataupun kapasitas dari isi baterai ini itu 93%. Nah, SOC-nya 93%, jadi baterai ini bisa dikatakan penuh. Jadi tidak perlu kita cas lagi, langsung saja kita pasang ke mobilnya. Nah, untuk pengetahuan bersama teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi keawetan baterai itu, kalau untuk baterai yang model basah ini berarti kita harus melakukan perawatan ataupun maintenance. Sedangkan untuk baterai kering, karena dia itu disetting kering, jadi tidak perlu melakukan maintenance ataupun maintenance free. Nah, kalau untuk yang baterai basah ini kita harus melakukan pengisian air isi ulang secara berkala. Jadi kita cek setiap bulannya, ini kita buka. Jadi kita cek level ataupun batasan minimal jadi isi air. Kalau airnya berkurang, kita harus tambahkan dengan air isi ulang baterai, ataupun kalau teman-teman nggak ada, itu bisa menggunakan air mineral. Yang penting itu cuman untuk air isi ulang. Kalau untuk air yang pertama harus menggunakan air keras ya teman-teman, ataupun air aki usur itu. Terus faktor yang lainnya yang mempengaruhi baterai itu, pertama tadi kita harus mengisi ataupun mengecek berkala daripada air. Terus itu yang kedua dipengaruhi dari alternator. Jadi kalau di mobil itu dikenal dengan alternator, kalau di motor itu kiprok. Jadi keawetan baterai ini juga dipengaruhi oleh faktor alternatornya, yaitu pengecasnya. Kalau under voltage itu juga baterai akan cepat drop, cepat rusak. Over voltage juga cepat rusak. Nah, over voltage itu misalkan kapasitas baterai ini kan 12 volt, jadi pengecasnya itu melebihi dari range yang diperbolehkan. Untuk range-nya itu misalkan ini tadi baterai 12 volt, berarti range-nya itu di 14 sampai 15 volt. Lebih dari itu baterai ini cepat rusak teman-teman, karena voltasenya terlalu tinggi. Nah, kalau under voltage ini baterainya 12 volt, nanti alternatornya ataupun kiproknya cuma ngecas di misalkan 8 atau 9, otomatis baterai ini tidak terisi teman-teman. Kita gunakan starter terus, memakai lampu, jalan apa segala macam, baterai ini akan cepat rusak. Yang kedua ya tentu dari merek si baterai ataupun kualitas dari baterai sendiri. Nah, yang terakhir ini faktor usia teman-teman. Kalau untuk baterai basah itu normalnya di rentan waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun itu
masih bagus. Setelah itu ya faktor usia ya teman-teman, jadi harus diganti karena elemennya sudah banyak yang rusak. Oke teman-teman, nggak usah berpanjang lebar, langsung saja kita pasang lagi. Ini baterai baru, ini baterai kita beli udah kita diamkan 6 jam, jadi udah bisa kita pasang untuk kita coba starter. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang. Teman-teman, untuk pemasangan baterai yang dikonek pertama yaitu kabel positif agar tidak terjadi short apabila kunci yang kita gunakan menyentuh ataupun bersinggungan dengan bodi mobil. Oke teman-teman, kita sudah selesai menggantinya, langsung saja kita coba starter. Oke teman-teman, alhamdulillah mobil kita udah hidup kembali, udah normal. Jadi yang bermasalah kemarin baterainya mungkin udah faktor usia ya teman-teman, karena udah 2 tahun lebih dipakai jadi udah rusak. Dan seperti itu tadi cara penggantian baterai ataupun tips dalam pengecekan baterai. Jadi teman-teman yang di rumah bisa melakukan pengecekan sendiri sebelum melakukan penggantian. Jadi untuk memastikan kondisi baterai kita itu masih bagus atau udah rusak, jadi ketika kita membeli baterai baru itu sudah pasti baterai kita rusak. Jangan sampai teman-teman udah membeli baterai baru ternyata yang bermasalah bukan baterainya. Oke teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang menyukai video-video ataupun konten-konten dari PCP73 Project, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.